Februari ini ya, Februari ini buat kalian semua teman-teman Cancer ya. Apa sih kira-kira yang hal-hal baik gitu kan yang kamu nantikan teman-teman? Kita bakalan lihat atau kita bakalan intip-intip sedikit dan semoga dengan mengintip ini ya kalian jadi lebih termotivasi ya, termotivasi untuk lebih banyak membuat perubahan dalam hidup ke arah yang jauh lebih baik teman-teman. Barengan sama Oracle Card Indonesia di readingan kali ini bacaan bulanan ya yang bisa kalian temukan setiap bulan. Dan kalau kalian ketinggalan kalian boleh klik di playlist ya. Kalian boleh lihat di sana ataupun cek di sana teman-teman ya. Ketinggalan gitu kan. Silahkan. Buat teman-teman Cancer ataupun crosswatchernya Cancer ataupun orang-orang yang kepo dengan Cancer, silahkan merapat kemari dan jangan cuma merapat kemari aja tapi juga merapat ke channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Ada Oracle Card Indonesia Soul Story, Oracle Card Indonesia Sound Healing yang linknya kalian bisa temukan di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia ataupun di bio ya, ada di sana. Dan buat teman-teman yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com atau di nomor WhatsApp yang tercantum di nomor WhatsApp-nya ada di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia juga atau di bio juga teman-teman. Jadi di sana ya. Dan mohon maaf kan kalau misalkan late respond ya, tapi kalau misalkan kalian sebenarnya email Kak aku WhatsApp loh Kak gitu untuk konsultasi berbayar dan sebagainya. Nah kalau di email malah jauh lebih cepat teman-teman ya, seperti itu terbalasnya. Tapi tetap satu persatu ya, artinya dari yang first in first out ya. Seperti itu. Oke ya, yuk kita baca teman-teman Cancer. Still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right, yuk kita baca. Secara general, secara umum ya, bulan Februari ini buat kamu teman-teman Cancer akan seperti apa? Mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai ekspektasi ya. Bisa jadi sesuatu hal ini dari ekspektasinya kamu jauh lebih baik gitu kan, ataupun sebaliknya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya, semakin di bawah standar lah ekspektasi gitu ya, ada seperti itu. Hati-hati dengan kepala ya, sakit-sakit kepala, sakit-sakit yang berada di daerah kepala lah ya, seperti itu. Dan juga membuktikan diri ke siapa-siapa kemana-mana itu bukan sesuatu hal yang akan membuat kemajuan dalam kehidupan kamu. Malah justru kadang-kadang itu orang hancur karena ego dalam diri ya teman-teman. Ingin membuktikan lebih baik, ingin membuktikan lebih ini, lebih itu, lebih ini, lebih itu, dan pada akhirnya malah jadi nggak karu-karuan ya, seperti itu. Lalu mungkin ada beberapa hal yang gak sesuai dengan ekspektasi, tapi justru ya ketidaksesuaian dengan ekspektasi ini malah membawa suatu kebebasan ya ke kamu untuk memilih gitu. Dan kita gak bisa maksain ya teman-teman ya, artinya gini, kamu boleh punya pilihan, kamu boleh punya harapan, tapi kita gak bisa yang namanya maksa orang lain untuk ikut egonya kita gitu, atau ikut keinginannya kita, maksain harapannya kita untuk orang lain gitu kan, supaya ya pokoknya ini salah gitu ya. Kalau kayak gini salah ya kamu tuh nggak boleh gitu. Apalagi kalau misalkan buat kalian yang sudah memiliki pasangan ataupun memiliki keluarga ataupun memiliki anak ya teman-teman, ya kita nggak bisa yang namanya maksain ya apa maunya kita, egonya kita untuk lingkungannya kita gitu ya, seperti itu. Jadi lebih ke masalah harapan sih ini ya. Kadang-kadang seseorang itu banyak kecewa atau banyak yang namanya down atau terluka itu karena apa sih? Karena terlalu mengharapkan terlalu tinggi, terlalu mendongak sehingga malah
keceklekan jadinya gitu ya. Kayak gitu ya. Jatuhnya malah kecewa sendiri. Sebenarnya salah siapa sih? Salah yang dikasih harapan atau salah yang ngarep gitu kan. Se- Seperti itu ya, teman-teman. Oke, ini secara overall atau secara general ya, Februari ini problemnya sih lebih ke harapan ya, ekspektasi ya. Harapan sih bagus ya, positif teman-teman. Tapi kalau sudah ekspektasi dan tidak disertai dengan kebijaksanaan, tapi disertainya dengan ego, jatuhnya malah jadi apa ya, jurang emosi gitu ya, seperti itu. Kita lihat untuk yang lebih detail teman-teman ya, kita melihat ke yang detail keuangan terlebih dahulu. Oke, untuk keuangan ini diingetin buat apa sih yang in and out ini ya, kalau bisa dilebihin in ya, dan bisa di saving akan jauh lebih baik gitu loh. Tapi kalaupun masih belum bisa ya at least pengeluaran sama pemasukan imbangkan lah gitu loh teman-teman ya. Yang namanya keinginan tuh pasti ada gitu, iya gitu. Tapi harus juga mengukur gitu loh ya, mengukur tingkat keadaannya kita atau situasi dan kondisinya kita tuh kayak gimana. Jangan sampai yang namanya kayak keinginannya kamu apa terus besar pasak daripada tiang gitu kan ya, semuanya dibeli, semuanya apa, semuanya kayak gimana kayak gitu, dan ya pada akhirnya malah jadi nggak jadi apa-apa kayak gitu loh ya, malah jadi harus membayar sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu dibayar juga sih teman-teman, kalau misalkan tidak melakukan kegilaan-kegilaan yang nggak perlu gitu ya. Jadi kayak misalkan apa sih kayak oke, aku percaya nih suatu saat kalau misalkan aku beli ini ya ini bakalan wow gitu ya. Nggak apa-apa kalau memang secara pemasukan kamu tuh ada gitu loh ya. Tapi kalau nggak ada tuh ya jangan dipaksa untuk jadi ada gitu teman-teman, hanya karena kepercayaan untuk membeli sesuatu hal yang pada akhirnya next 2 years ya ini bakalan jadi booming nih gitu kan. Next 2 years teman-teman. Sedangkan kalian sekarang ini mungkin makan aja masih susah nih gitu kan. Terus beli benda yang seharusnya itu bisa untuk makan gitu. Jadi yang memang benar-benar harus realistis sih teman-teman ya, realistis. Jangan membeli sesuatu hal yang kayak di luar batas kemampuannya kamu ya. Bukan berarti kamu nggak mampu. Suatu saat mungkin kamu mampu, tapi yang sekarang ini lebih banyak ke yang realistis dulu deh gitu. Lalu juga diingetin antara kerja, sosialisasi dan istirahat ini juga mesti balance ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, punya visi bagus tapi tetap juga harus bisa melihat ya present moment itu seperti apa. Oke, right. Selanjutnya keuangan, lalu kesehatan. Kesehatan kita akan lihat kayak apa sih kesehatannya kamu. Kesehatan ada transformation. Oh, lagi loh ya teman-teman ya, kamu dapat kartu transformasinya 2. Apa yang kamu lakukan ya, itu yang akan kamu dapatkan ya, bener gitu. Kalau kamu tidak menjaga kesehatan kamu ya jangan mengharapkan kamu sehat gitu. Kalau misalkan kamu nggak olahraga ya kamu jangan ngarepin badan kamu itu apa sih kayak terjaga gitu umurnya. Artinya umur sel, umur organ, umur tubuh ya, seperti itu teman-teman. Jadi kayak ayo lakukan satu perubahan yuk gitu, bahwa yang namanya berubah tuh nggak ada kata telat gitu. Even kamu sekarang udah 50 tahun gitu ya teman-teman ya, ataupun syukur-syukur kalau yang denger ini umur 20 masih ada gitu kan ya, 20, 15 gitu ya. Ayo mulai dari sekarang. Apalagi sekarang kan banyak sekali ya vlog-vlog ataupun apa sih kayak konten-konten yang membahas tentang
kesehatan gitu kan. Banyak yang ya as long as dari sumber yang terpercaya aja ya teman-teman, ya silahkan sih teman-teman. Ya belajar dari sana, lakukan perubahan. Perubahan nggak usah ikut-ikutan sih, artinya yang kayak bodybuilder yang apa ya, badannya sampai kotak-kotak kayak apa sih, kayak kue sus gitu ya, kue sus. Ya nggak usah kayak gitu, nggak usah muluk-muluk teman-teman. Kalau misalkan ini kan dijaga untuk kesehatan aja, cukup makanan yang bener gitu kan. Yang sehat lah gitu kan. Yang sehat itu tergantung dari badannya masing-masing ya, karena sehatnya satu badan itu belum tentu sama dengan sehatnya badan yang lain gitu. Jadi konsep menjaga kesehatan ini yang pada akhirnya saya pahami adalah satu badan kita yaitu berbeda dengan badan orang lain ya. Manusia itu unik, manusia itu dinamis, manusia itu sendiri-sendiri teman-teman ya. Secara karakteristik juga kan sangat berbeda sekali ya. Jadi yang tahu badannya kita adalah kita sendiri. Yang tahu badan kita itu seharusnya diapain dan kayak gimana ya badan kita sendiri itu. Yang tahu saatnya kita istirahat, yang tahu kapan saatnya kita harus olahraga, yang tahu kapan saatnya kita harus makan makanan yang benar, makanan yang salah dan sebagainya, itu adalah diri kita sendiri. Jadi ayo lakukan perubahan mulai dari sekarang, mumpung masih kita diberikan kesempatan. Mungkin kita nggak bisa yang namanya menuainya itu sekarang, tapi percaya deh nanti ya next 5 years atau next 10 years ya, kita bakalan bersyukur karena satu langkah perubahan yang kita lakukan pada saat ini. Oke, ini untuk kesehatan ya. Sekarang kita akan menuju ke love reading ya. Love readingnya kamu teman-teman, untuk kamu yang jomblo. Yang jomblo terlebih dahulu. Buat kamu yang jomblo ya, kamu kerjanya lagi banyak nih ya. Lagi banyak dan lagi banyak banget yang harus diselesaikan teman-teman. Tapi hati-hati dengan lingkungan yang toksik ya. Itu aja sih. Lalu juga kalau udah kerja boleh ya, tapi ingat yang namanya istirahat teman-teman ya, kayak gitu aja sih. Sama sih bersyukur karena apapun yang kamu dapatkan saat ini mungkin masih belum sebesar apa yang kamu inginkan, tapi cukup gitu loh teman-teman ya, diingetin buat bersyukur nih. Oke ya, ini buat yang jomblo. Sekarang buat kamu yang punya relasi, punya istri, punya suami, punya anak ya, punya punya apa aja ya, tapi punya pacar gitu ya, boleh, asik, pacar, soulmate, pasangan jiwa ataupun apapun itu ya teman-teman ya, twin flame or something ya. No, twin flame itu nanti masuk ke kategori yang lain nih teman-teman ya. Oke, kita lihat untuk kamu yang have relation ya, punya pasangan ya, yang memang benar-benar pasangan ya teman-teman ya. Oke, hati-hati dengan lingkungan nih teman-teman ya, karena gini, kalau kita punya pasangan gitu kan, terus dia punya temen nih gitu kan, dan kamu pun juga punya temen gitu, dan kalau kita melihat bahwa pasangan ini lingkungan atau circle-nya gitu kan kurang baik ya, caranya adalah bukan dengan kayak temenmu tuh jahat loh gitu ya, karena kalau kita bilang seperti itu jelas marah gitu kan. Apalagi kalau misalkan posisi lagi deket-deketnya sama temen itu ya, sama aja gitu. Kalau kita lagi deket nih sama temen gitu kan, walaupun mungkin dalam hati yang paling dalam kita tahu bahwa dia kurang baik gitu ya, tapi kalau misalkan teman kita dibilang temenmu tuh jahat loh, jangan deket-deket dan bla 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 bla, kita pasti juga akan ada yang namanya defense dulu gitu loh ya. Jadi kalau misalkan kita mau bicara atau kita mau speak up ya, tentang saling mengingatkan gitu kan, ayo kita saling mengingatkan, yang penting kita sama-sama baik gitu kan ya. Jadi lama-lama kalau kita memperbaiki vibrasinya kita, frekuensinya kita ya secara positif, pasti lingkungan juga akan ganti ya. Kita nggak minta pun gitu kan, secara otomatis juga satu persatu yang kurang baik ini bakalan hilang satu persatu gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke, right. Yang selanjutnya kita lihat untuk kamu yang punya relasi sih gitu kan, tapi complicated ya, kompleks. Buat kalian yang LDR ya, buat kalian yang LDR teman-teman. Oke. Susah gak sih? Ya susah lah pasti gitu kan, apalagi kalau misalkan kamu punya waktu banyak gitu ya. Bagaimana cara killing time gitu kan, cara menghabiskan waktu ketika dia ya mungkin lagi jauh gitu. Punyalah hobi, punyalah apa yang
kamu sukai untuk lakukan gitu ya. Ntar jangan-jangan hobinya ngembat pasangannya orang gitu kan ya. Jangan dijadiin hobi yang kayak gitu, yang positif ya teman-teman, yang positif. Ngapain kek gitu kan ya, ngejahit kek gitu atau nge-gym kek gitu atau apalah gitu ya teman-teman ya, yang punyalah hobi gitu. Jadi tidak ada yang namanya kecurigaan yang tidak beralasan, kecuali memang kecurigaan itu ada buktinya ya, dan memang benar-benar terjadi gitu loh teman-teman ya. Selesaikan gitu kan, ya selesaikan gitu. Cuman kalau misalkan itu enggak ada dan ternyata itu cuman pikiran kamu aja ya, kemungkinan besar mungkin ya ada yang namanya hal-hal yang sebaiknya dilakukan supaya pikirannya tuh nggak kemana-mana. Tapi kalaupun ya karena ada potensi ya teman-teman ya, ya claiming your place gitu. Jadi yang benar-benar ya putuskan gitu, putuskan mana yang terbaik ya, seperti itu. Oke? Right, ini untuk kalian yang menjalin suatu hubungan yang kompleks ya atau complicated. Nah sekarang kita akan melihat di bulan Februari ini ada nggak sih hal-hal baik yang mungkin terjadi, dan hal-hal baiknya itu apa? Kalau kita lihat sih sebenarnya hal-hal baik itu pasti terjadi ya teman-teman ya setiap hari. Hanya saja kita mau berterima kasih, bersyukur dan sebagainya apa enggak gitu. Ya, oke. Right, hal-hal baik. Oh ini bagus nih teman-teman ya. Bulan ini entah kenapa kamu tuh dapat keberuntungan yang kayak terus-menerus gitu ya. Kemudahan-kemudahan. Kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi tuh ada aja gitu loh jalannya, yang membuat kayak ada pertolongan. Ibaratnya mau nih yang namanya 5 cm lagi masuk ke jurang gitu, ada aja yang bantuin narik gitu loh. Ada gitu. Jadi yang kayak last minute itu, keberuntungan itu terjadi di hidupnya kamu ya. Finansial nggak ada masalah ya, cukup teman-teman ya. Kamu mendapatkan apa yang memang cukup gitu ya, dan secara keinginan juga hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan juga mendapatkan apa yang diinginkan ya, walaupun mungkin ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi oke sih ya, artinya quiet oke gitu loh. Aman sih ya bulan Februari ini, hanya ya tadi masalah-masalah yang kaitannya dengan ekspektasi aja ya. Tapi itu pun juga bisa yang namanya diselesaikan teman-teman ya. Alright, tuh kan ya. Kita lihat lagi untuk hal-hal yang perlu diantisipasi apa. Kalau tadi hal-hal baik, sekarang hal-hal yang perlu diantisipasi. Oke, palingan lebih ke konflik ya. Konflik artinya gini, jangan sampai menyuarakan sesuatu hal dan itu tuh malah bikin berantem gitu loh ya. Karena ada potensi-potensi perselisihan atau konflik-konflik yang mungkin terjadi karena apa yang kita ucapkan atau apa yang kita bicarakan nih teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kamu bicara ya harus sesuai dengan komitmen gitu. Artinya jangan bisa bicara tapi tidak bisa melakukan ya. Karena kebanyakan orang tuh lagunya kayak begini teman-teman. Bisa sih ngomongin wih wise banget, bijak banget dan bla 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 bla, itu dia tadi gitu. Tapi giliran melakukan enggak gitu ya, nol banget gitu. Nah ini juga jangan ya teman-teman ya, sesuai dengan komitmen apa yang diucapkan ya dilakukan gitu. Dan hati-hati dengan konflik-konflik ya, dan kalau misalkan mau bicara pun juga harus dipikirkan ya. Artinya bukan dipikirkan terus nggak berani bicara loh ya teman-teman ya. Dipikirin itu artinya apa yang sebaiknya diucapkan dan bagaimana cara mengucapkannya ya, seperti itu. Alright, kita akan lihat untuk saran-saran, ini juga penting ya. Saran-saran buat ngadepin bulan ini kita lihat. Ada kesempatan ya, kenapa nggak dimanfaatkan gitu loh ya. Kalau kamu ragu ya kesempatan itu bakal hilang. Tapi bukan berarti nggak ada kesempatan lagi loh ya teman-teman ya. Ada gitu loh, ada, selalu akan ada kesempatan itu nggak akan pernah yang namanya cuman sekali dalam hidup. Selalu akan ada kesempatan, tergantung bagaimana cara kita memaknai kesempatan itu tuh seperti apa. Jadi nggak usah khawatir ya.
Kalaupun kamu kehilangan kesempatan kemarin-kemarin teman-teman, akan selalu ada, percayalah ya, akan selalu ada kesempatan di depan kita lagi nanti dan nanti ya, seperti itu. Lalu juga diingetin buat apa sih, buat kamu ya mendekatkan diri lagi ke semesta, ke Tuhan yang Maha Esa ya, apapun keyakinannya kalian, apapun kepercayaannya kalian ya, terhubunglah, terkoneksilah ya, karena jawaban dari segala macam pertanyaan itu sebenarnya nggak jauh-jauh teman-teman ya, di situ-situ aja. Dan kadang-kadang saking jauhnya kita mencari jawabannya ya, kita lupa gitu bahwa ternyata jawabannya itu deket banget ya, seperti itu. Lalu juga lebih aware ya, diingetin buat jauh lebih aware, lebih punya empati ya, seperti itu. Tapi juga ingat bahwa punya empati itu bukan berarti kamu harus berkorban atau mengorbankan diri ya teman-teman, karena that's two different things gitu loh ya. Jadi ya beda gitu, jadi cukup dibedakan. Dan kita tidak kayak tidak membahas di sini karena bakalan panjang banget. Jadi kayak misal kepedulian bukan berarti harus kayak mengorbankan diri kamu sehingga kamu malah nggak bisa jadi apa-apa gitu ya. Karena percaya satu hal, ketika kita bisa menjadi apa-apa, kita malah justru bisa membantu jauh lebih banyak orang lagi gitu ya. Jadi kebayang nggak sih kalau misalkan kamu memberikan tongkat sedangkan kamunya sendiri nggak bisa berdiri gitu loh, sedangkan kamu masih butuh bantuan tongkat itu. Kan jadinya malah kamunya sendiri jatuh, dianya sendiri yang juga masih belum bisa berdiri juga jatuh teman-teman ya. Kenapa nggak kamu sehatin diri kamu sendiri terlebih dahulu sehingga kamu bisa jalan dan tongkatnya bisa kamu berikan kepada yang memang pada saat itu membutuhkan ya. Karena dua-duanya akan selamat, dan dia pun juga akan bisa menyelamatkan yang lain dengan metode yang sama, dan banyak yang akan selamat ketimbang yang tadi belum sempat berdiri aja kamu udah kasih dan dua-duanya akhirnya nggak bisa berdiri semua ya, seperti itu. Oke, right, teman-teman, ini buat kamu teman-teman Cancer dimanapun kalian berada yang sedang mungkin membutuhkan dukungan, motivasi untuk bisa bangkit dari hidup. Teman-teman percaya bahwa yang namanya kesempatan itu selalu ada dan selalu terbuka ya, tergantung bagaimana cara kita mensyukurinya. Alright, kita bakalan jumpa lagi next month, bulan depan, dengan semoga dengan bacaan yang jauh lebih baik dan lebih membuat kamu semangat lagi ya teman-teman ya, untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.